Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Ilmansyah dari kelas 4B PPA PKPT. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPS kelas 4 semester 1. Langsung saja. Bab 1. Membaca dan menggambar peta lingkungan setempat. Standar kompetensi. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Siswa mampu mengetahui pengertian peta dan unsur-unsur peta. 2. Siswa mampu membaca peta lingkungan setempat. 3. Siswa mampu mengukur jarak memakai skala sederhana. Lanjut. A. Pengertian peta dan unsur-unsur peta. 1. Pengertian peta. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan perbandingan skala tertentu. Wilayah atau permukaan bumi yang digambar bisa meliputi sebuah wilayah yang luas, tetapi bisa juga meliputi wilayah yang luas. 2. Unsur-unsur peta. Unsur-unsur dalam peta adalah sebagai berikut. 1. Judul peta. Peta harus ada judul, dan ini untuk mencerminkan tipe peta. Judul biasanya dicantumkan di atas gambar peta. 2. Garis tepi peta. Garis tepi ialah sebuah garis yang akan membatasi ruang pada peta. Biasanya berbentuk persegi 4. Garis ini berada di tepi supaya gambar peta berada tempat yang tepat, yaitu pada tengah-tengah, dan juga supaya bisa meletakkan garis astronomis. 3. Legenda. Ada warna, garis, dan gambar. Legenda dalam peta berfungsi untuk menjelaskan simbol-simbol yang ada di peta. Biasanya diletakkan di sudut kiri peta. 4. Skala. Skala adalah perbandingan jarak antara yang digambarkan pada peta dengan yang ada di kenyataan. 5. Petunjuk arah. Petunjuk arah di peta ini biasanya akan ada di bagian kosong peta. Petunjuk ini bentuknya seperti simbol arah mata angin. Hal ini berfungsi untuk mengetahui arah peta, seperti utara, selatan, timur, dan barat. 6. Garis astronomi. Garis astronomis merupakan garis hayal pada globe dan peta yang digunakan untuk mencari letak suatu tempat. Fungsi peta. Peta mempunyai banyak fungsi di berbagai bidang, seperti 1. Bisa menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi. 2. Menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. 3. Peta juga menyajikan data tentang potensi daerah. 4. Peta bisa sebagai petunjuk arah jika tersesat untuk menuju suatu tempat. 5. Peta juga bisa untuk merencanakan pembangunan dan menganalisis kondisi wilayah. Garis dan gambar. Ini adalah contoh simbol-simbol garis dan gambar yang ada di dalam peta. B. Membaca peta lingkungan setempat. Langkah-langkah membaca peta ialah 1. Menemukan peta kabupaten dan provinsi. 2. Menentukan letak wilayah. 3. Menyebutkan batas-batas wilayah. 4. Menyebutkan pembagian wilayah. 5. Menyebutkan kenampakan-kenampakan alam dan buatan. C. Mengukur jarak memakai skala sederhana. 1. Skala peta. Skala peta yaitu perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan dua titik yang sama di permukaan bumi. Pada peta selalu menggunakan skala. Dengan peta, kita dapat mengetahui jarak antar tempat. 2. Skala pada peta tertulis 1 berbanding 15.000. Artinya 1 cm pada peta, maka dalam keadaan sebenarnya 1 cm dikali 15.000 sama dengan 15.000 cm.
3. Jarak kota Solo dengan kota Yogyakarta pada peta 2,5 cm. Jarak sebenarnya 60 km. Skalanya sama dengan 60 km sama dengan 6 juta cm. 6 juta dibagi 2,5 sama dengan 2.400.000. Jadi skalanya sama dengan 1 berbanding 2.400.000. Bab 2. Keragaman sosial dan budaya berdasarkan kenampakan alam. A. Keanekaragaman kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam atau segala sesuatu di atas bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita. Kenampakan alam dapat dibedakan menjadi kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan berupa 1. Daratan adalah tempat di mana kita berpijak. Bentuk daratan bermacam-macam, antara lain gunung, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. A. Gunung. Ada 2 macam gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. B. Pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang bergunung-gunung, tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. C. Dataran tinggi. Permukaan dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan manusia, misalnya sebagai tempat peristirahatan, tempat menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. D. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. E. Pantai. Di Indonesia terdapat banyak sekali pantai. Ada pantai yang landai dan ada juga pantai yang terjal. 2. Perairan. Kenampakan alam perairan terdiri dari sungai, danau, dan selat. A. Sungai. Sungai adalah aliran air yang berkelok-kelok dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai-sungai di Indonesia sangat banyak. B. Danau. Danau adalah kumpulan air yang terletak pada cekungan tanah, daratan, dan tidak mengalir. C. Selat. Selat adalah laut yang sempit di antara pulau. Selat menghubungkan suatu pulau dengan pulau-pulau lainnya. B. Gejala-gejala alam. Ada beberapa gejala alam sebagai berikut. 1. Gempa bumi, banjir, gunung meletus. C. Perilaku masyarakat dan peristiwa alam. Beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi terjadinya peristiwa alam di lingkungan adalah 1. Penerbangan hutan secara liar. 2. Pembakaran hutan. 3. Pembuangan sampah sembarangan. Bab 3. Persebaran sumber daya alam di lingkungan setempat. A. Macam-macam sumber daya alam atau SDA. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya seperti hutan, hewan, tanah, air. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Contohnya bahan tambang. Bahan tambang dibagi menjadi 3, yaitu bahan tambang mineral logam. 2. Bahan tambang mineral bukan logam. 3. Bahan tambang sumber tenaga atau energi. B. Memanfaatkan sumber daya alam. 1. Memanfaatkan sumber daya alam tanah ialah sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. 2. Usaha perkebunan. 3. Usaha peternakan. 4. Usaha industri berbahan baku tanah. 2. Memanfaatkan sumber daya alam hutan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam air. 4. Memanfaatkan hasil tambang. C. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 1. Cara-cara menjaga kelestarian hutan. 2. Cara-cara menjaga kelestarian kekayaan air.
3. Cara-cara menjaga kelestarian tanah. Bab 4. Menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. A. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. 1. Keragaman suku bangsa. Bangsa kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia ini terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau saja terdapat beberapa suku bangsa. Beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia ialah suku bangsa Aceh, suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Melayu. 2. Keragaman budaya. 1. Bahasa. 2. Adat istiadat. 3. Bentuk rumah adat. 4. Kesenian daerah. Ada bermacam-macam kesenian daerah, misalnya 1. Tarian adat. 2. Alat musik daerah. 3. Lagu daerah. Pakaian adat. Tiga. Penyebab keragaman suku dan budaya. Hal-hal yang menyebabkan keragaman budaya di suatu daerah antara lain ialah 1. Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat. 2. Adat istiadat yang beraneka ragam. 3. Tingkat pendidikan yang berbeda. Dan 4. Macam-macam jenis pekerjaan. B. Menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya dalam hidup bermasyarakat. Beberapa cara menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya antara lain. 1. Menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2. Ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat. 3. Tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain jelek. 4. Tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Bab 5. Menghargai peninggalan sejarah. A. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah. Beberapa macam bentuk peninggalan sejarah yaitu 1. Fosil. 2. Peralatan dari zaman dulu. 3. Prasasti. 4. Patung arca. 5. Bangunan. Bangunan yang bernilai sejarah antara lain 1. Candi. 2. Gedung. 3. Tempat ibadah. 4. Benteng. 5. Istana. 6. Tugu atau monumen. 7. Makam. Naskah. B. Mengenal sejarah. Terjadinya suatu tempat dan daerah. Macam-macam cerita rakyat antara lain legenda, mitos, dongeng, fabel, sage. C. Menghargai peninggalan sejarah. Cara menghargai peninggalan dapat kita lakukan sebagai berikut. 1. Merawat dan menjaga benda-benda peninggalan sejarah. 2. Mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah. 3. Menggunakan benda-benda peninggalan sejarah secara benar dan menyimpan benda-benda bersejarah di museum. Bab 6. Semangat kepahlawanan dan cinta tanah air. A. Pengertian semangat kepahlawanan. 1. Berani. 2. Pantang menyerah. 3. Rela berkorban. 4. Mendahulukan kepentingan orang lain. B. Pengertian semangat cinta tanah air. Kata lain cinta tanah air adalah patriotisme, yang berasal dari kata patria dan isme. Patria berarti bangsa atau tanah air, dan isme berarti ajaran, semangat atau dorongan. Jadi patriotisme berarti ajaran atau semangat cinta tanah air. Contoh-contoh orang yang memiliki semangat cinta tanah air ialah 1. Seorang guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil untuk mendidik anak-anak di daerah terpencil tersebut. Ia mencerdaskan bangsa dengan pengabdiannya. 2. Polisi dan tentara yang siap dikirim ke daerah konflik. Mereka dikirim untuk menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman keamanan setiap hari. 3. Pejabat dan pegawai pemerintahan yang mau bekerja keras demi kemajuan daerahnya. 4. Atlet-atlet yang berprestasi mengharumkan nama bangsa. C. Pahlawan-pahlawan bangsa. Ada macam-macam pahlawan bangsa yaitu 1. Pahlawan nasional.
2. Pahlawan kemerdekaan nasional. 3. Pahlawan revolusi. 4. Pahlawan proklamator. D. Menghargai jasa para pahlawan. Bentuk-bentuk penghargaan terhadap para pahlawan ialah 1. Memakamkan pahlawan di tempat terhormat. 2. Mengabdikan nama para pahlawan. 3. Membangun tugu, monumen atau patung. 4. Ziarah ke taman makam pahlawan. 5. Memperingati peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. 6. Mengisi kemerdekaan sesuai bidang masing-masing. 7. Meneladani semangat para pahlawan. Meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme ialah 1. Rela berkorban. 2. Minta maaf dan memberi maaf. 3. Berjiwa besar. Sekian dan terima kasih.